Larut malam, seorang pembunuh masuk ke kantor polisi dan menyamar sebagai pengantar barang. Ketika polisi yang bertugas melakukan pengenalan wajah padanya, ia menemukan bahwa pria itu sangat mirip dengan penjahat yang dicari. Sementara si pembunuh yang sedang melihat sekeliling, ia diam-diam mengeluarkan pistol yang disembunyikan di dalam kotak. Pria gemuk yang tak berdaya itu ditembak di kepala sebelum ia sempat bereaksi. Kebetulan kedua petugas itu baru saja selesai berpatroli. Melihat hal itu, si pembunuh segera duduk di meja depan dan berbohong bahwa pihak lain tidak sengaja jatuh. Ketika mereka datang untuk memeriksa, pria yang tidak sportif siap menggunakan trik lamanya lagi. Ia pikir ia sudah berurusan dengan semua orang, tapi tanpa diduga seorang polisi baru saja kembali dari toilet dan melihat rekan setimnya tergeletak. Pembunuhnya sama sekali tidak panik saat melihat ini. Ia menjelaskan sambil mundur dan menembaki pria itu di balik penutup balon. Yang tidak disangka-sangka ternyata ada polisi wanita juga yang bergegas menghampiri setelah mendengar suara gaduh itu. Melihat bahwa ia tak dapat lagi menyamarkan dirinya, si pembunuh langsung memperlihatkan kartunya. Ia mulai menembaki polisi wanita itu dengan liar. Pria tua yang tampak kurus ini benar-benar berani masuk ke kantor polisi dan mulai membunuh orang. Sebelum para polisi bisa bereaksi, mereka terjatuh ke dalam genangan darah. Berkat kelincahan polisi wanita, ia langsung lari saat melihat situasi itu tidak benar. Ia tahu bahwa ia tidak dapat menandingi daya tembak musuh yang begitu kuat dengan revolvernya yang sudah ketinggalan zaman, sehingga ia hanya bisa menghindari serangan itu untuk sementara dan bersembunyi di ruangan tahanan anti peluru. Karena si pembunuh dapat bergerak bebas di kantor polisi, pasti ada pengkhianat yang diam-diam mendukungnya. Pada saat kata sandi berhasil diubah, sebuah celah ditembakkan pada kaca anti peluru. Untungnya senapan mesin ringan si pembunuh kehabisan peluru pada saat kritis dan polisi berhasil melarikan diri. Meskipun ia berhasil selamat, ia tertembak di perut. Polisi itu tahu bahwa krisis belum berakhir. Pembunuhnya pasti punya kaki tangan. Pasti akan ada pertarungan sengit selanjutnya. Pembunuh itu menerobos masuk ke kantor polisi sendirian sambil menembaki dengan kecepatan penuh. Hanya dalam hitungan menit, para polisi yang tidak menaruh curiga itu terjatuh ke dalam genangan darah. Untuknya, wanita itu gesit dan bersembunyi di ruang tahanan anti peluru pada waktunya, sehingga lolos dari bencana. Melihat pintu baja tidak bisa dibuka, si pembunuh tidak punya pilihan selain bekerja sama dengan orang di dalam kantor polisi untuk menggunakan dua palu untuk menobrak tembok. Saat ini selain polisi wanita, ada dua tahanan lain di dalam sel. Para tahanan itu menawarkan diri untuk membantunya. Polisi wanita yang terluka itu menyadari bahwa ia tidak dapat lagi melawan si pembunuh, jadi ia menaruh harapan pada tahanan itu. Tanpa diduga, kedua polisi itu baru saja selesai berpatroli saat itu. Ketika mereka melihat selongsong peluru berserakan, mereka segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Pada saat itu terdengar suara tembok pecah di ruang ganti. Keduanya dengan cepat bergegas ke tempat kejadian hanya untuk mendapati rekan satu tim mereka sedang memecahkan tembok. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa teman-teman yang menemani mereka siang dan malam sebenarnya adalah penjahat yang ditempatkan di kantor polisi. Menghadapi permohonan temannya, pengkhianat itu tidak menunjukkan belas kasihan dan dengan tegas menarik pelatuknya. Napi itu juga bergegas masuk pada saat ini, membuat mereka berdua lengah. Penjahat itu tertangkap oleh narapidana yang segera melepaskan perlengkapannya, lalu menembak penjahat itu 2 kali di paha, lalu menyemprotkan air merica padanya. Si pembunuh tua itu tiba, ia mengira dirinya adalah target misi ini, jadi ia menarik pelatuknya dengan keras. Tapi ternyata yang menjadi sasarannya adalah pria gemuk yang telah lama mati